Perkenalkan, nama saya Len Effendi, saya berasal dari Dusun Jeruk Legi, Desa Katongan, Kecamatan Lipar. Saya memiliki usaha yaitu namanya Monvera Sejati yang bergerak di bidang budidaya sekaligus pengolahan aloe vera menjadi produk makanan dan minuman. Monvera Sejati ini berdiri semenjak tahun 2014, berawal dari keinginan saya untuk kembali kampung halaman karena saya sebelumnya adalah perantauan di ibu kota. Saya ingin memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian, namun juga mampu berkontribusi bagi masyarakat sekitar, pemberdayaan. Jadi singkat cerita, saya ini seorang perantauan tapi ingin balik kampung halaman, namun kira-kira usaha apa yang pas untuk saya kerjakan di kampung halaman. Yang notabene kalau di kampung halaman itu kan Gunung Kidul terkenal dengan kekeringannya, terkenal dengan lahan tandusnya. Ketika musim kemarau itu hampir semua pertanian tidak bisa menghasilkan secara maksimal. Nah, dengan kekurangan-kekurangan tersebut, saya memiliki gambaran kira-kira komoditas apa yang nanti bisa saya kembangkan. Dan alhamdulillah melalui beberapa pembelajaran ya dari literasi buku, internet, saya juga beberapa dari referensi teman-teman juga, kira-kira komoditas apa yang cocok dan sesuai untuk dibudidayakan di Gunung Kidul. Ternyata ada 4 varietas waktu itu, 4 komoditas. Yang pertama ada pepaya California, ada buah naga, ada anggur, dan yang terakhir ada aloe vera. Dari keempat tersebut ternyata yang paling sesuai dan mudah secara pembudidayaan yaitu di aloe vera. Akhirnya saya milih aloe vera menjadi komoditas yang saya kembangkan di Gunung Kidul ini. Dan juga karena aloe vera juga memiliki beberapa manfaat bagi tubuh dan juga potensi ke depannya cukup luas sekali karena aloe vera bisa masuk ke industri farmasi, obat-obatan, kuliner, dan juga industri kosmetik dari kecantikan. Dan alhamdulillah saya memilih industri yang secara modal, secara kegiatan itu mudah, yaitu industri makanan dan minuman. Untuk awalnya memang karena target saya ada memanfaatkan lahan kritis ya. Waktu itu saya memiliki lahan kurang lebih ada sekitar 500 meter persegi. Itu lahan pribadi yang awalnya sudah ditanami oleh tanaman palawija. Lalu ketika musim kemarau, waktu itu kebetulan saya juga ketika mendatangkan bibit ini itu di musim kemarau, saya rubah lahan tersebut menjadi lahan budaya di aloe vera ini. Dan alhamdulillah di 12 bulan, karena aloe vera itu kan dari mulai tanam sampai dengan panen itu waktunya sekitar 12 bulan 1 tahun. Itu perkembangan cukup bagus karena memang mudah secara perawatan. Lalu selama durasi waktu 1 tahun tersebut saya belajar dari mulai budidaya seperti apa, terus juga pemilihan bibitnya juga ternyata aloe vera banyak bibitnya, dan kita membudidayakan varietas yang paling unggul yaitu Sinensis Barker dan juga Barbadiensis Miller. Lalu di tahun pertama itu kita mulai mencoba untuk membuat produk rintisan pertama kali berbentuk minuman segar yaitu nata de aloe vera. Dan alhamdulillah responnya karena memang produk ini selain nikmat dan juga segar, namun juga bermanfaat bagi kesehatan, terutama penyakit mah, pencernaan, sembelit, dan sebagainya. Dan banyak orang-orang yang cocok banget. Dan di tahun pertama itu, ketika saya mulai produksi pertama kali, banyak akhirnya orang itu menjadi ingin dan juga penasaran dan mulai dikenal, mulai terkenal, dan lambat laun saya mesti meluaskan lagi lahannya supaya supply demand-nya juga terpenuhi. Dan alhamdulillah di tahun kedua saya mulai merekrut banyak mitra-mitra pembudidaya di sekitaran ya, dari lingkungan sekitar, dengan harapan mereka nanti turut serta ikut membudidayakan aloe vera ini, dan kedepannya mereka bisa menghasilkan perekonomian, meningkatkan perekonomian, penambahan perekonomian dari aloe vera yang ditanam di lahan-lahan kritis, lahan-lahan kurang produktif seperti itu. Kalau tantangan di aloe vera memang yang pertama adalah air ya. Walaupun tanaman ini tahan terhadap air, namun dia juga tetap memerlukan air yang air yang teratur ya penyiramannya, yaitu di 4 hari sekali. Dan Gunung Kidul waktu awal-awal saya mengenalkan tanaman ini juga waktu itu juga masih belajar. Jadi ketika musim kemarau walaupun dia tidak disiram itu tidak akan mati, tapi produktivitasnya menurun dari mulai daunnya, dari agak kempes dan sebagainya. Nah itu awal-awal saya tantangannya seperti itu. Tapi lambat laun kita mulai mempelajari, kita bisa memahami karakteristiknya sehingga walaupun musim kemarau kita tetap bisa menghasilkan tanaman yang menghasilkan daun yang sesuai dengan grade yang dikendaki, yaitu grade yang super ya, terutama yang beratnya di atas sampai 500 gram. Lalu tantangan kedua adalah karena ini produk
jarang ditemui, produk asing ya, dalam artian belum familiar, kita secara mengenalkan baik itu menggait mitra baru untuk bertani itu agak susah juga, karena kita belum bisa membuktikan ini akan menjadi seperti apa, ingin seperti apa ke depannya. Tapi waktu itu saya berkomitmen, saya ingin membesarkan usaha saya dulu, saya ingin membuktikan bahwasanya keterserapan panen ke depannya itu saya pastikan bakal terserap. Dan waktu itu saya merekrut keluarga dulu, orang-orang sekitar dulu untuk ikut budidaya. Di tahun pertama mereka mulai bisa merasakan dari hasil panennya, dan alhamdulillah di tahun berikutnya itu masyarakat udah nggak perlu dimotivasi lagi, mereka secara sukarela ikut membudidayakan aloe vera ini. Kalau luasan sekarang, karena memang aloe vera ini kita di Gunung Kidul jarang sekali ya lahan-lahan yang terbentang luas, kita memanfaatkan lahan kritis. Jadi kalau dihitung secara total, milik pribadi saya itu kurang lebih ada 2000 meter persegi. Tapi untuk masyarakat sekitar, sekarang ada sekitar 120 orang, terutama ibu-ibu yang tergabung menjadi mitra petani pembudidaya aloe vera. Kalau mereka secara total digabungkan kurang lebih ada sekitar 1 hektar. Dan itu tersebar, tidak hanya di Gunung Kidul, tapi ada di wilayah lain seperti Bayat, Klaten, ada di Sleman juga ada. Jadi mereka bermitra dengan saya. Ketika mereka panen, saya punya kewajiban untuk menyerap hasil panen mereka. Untuk produk sekarang variannya cukup banyak ya, terutama di minuman. Di minuman itu ada nata aloe vera kemasan cup, ada aloe cube drink kemasan botol yang memiliki 8 varian rasa berbeda. Lalu ada aloe vera stevia, aloe liquid dari gula stevia, yaitu gula yang rendah kalori dan juga rendah glycemic index. Lalu yang terakhir ada aloe fiber yang menggunakan pemanis, perasa, dan pengawet alami dari madu kelanceng. Ya, untuk awalnya alur prosesnya yang pertama tentu saja panen ya. Kita akan memilih daun-daun yang sudah siap panen. Yang pertama adalah daun yang cukup umurnya, yaitu minimal 12 bulan dari semenjak ditanam. Lalu daun ini juga sudah memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah bintik-bintiknya sudah hilang, lalu daun yang paling bawah itu yang kita panen 1-2 shaft. Lalu setelah itu masuk ke proses pencucian. Pencucian ini tujuannya adalah menghilangkan kotoran-kotoran di lahan ya, bekas dari lahan, ada tanah, ada beberapa kotoran lain. Setelah pencucian ada proses pengupasan. Di proses pengupasan ini kita pastikan kulit itu sama sekali tidak ada yang tersisa di bagian daging, agar rasanya, tampilan fisiknya itu tetap terjaga. Setelah dikupas ada proses pengirisan dengan potongan dadu. Setelah pengirisan ada proses peremasan, tujuannya supaya lendir itu terakumulasi keluar dari dagingnya. Setelah itu ada pencucian dengan air mengalir, yaitu air bisa di keran atau pakai gayung yang dialiri. Jadi bukan air yang menggenang. Tujuannya supaya lendir-lendir aloe vera itu bisa luruh sehingga bisa memudahkan proses selanjutnya. Nah, di proses selanjutnya itu ada proses namanya perendaman. Nah, perendaman ini memang titik kritisnya adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan perendaman yang baik dengan bahan-bahan yang sudah standar kita, yaitu bisa menggunakan garam, bisa menggunakan kapur sirih, ataupun bisa menggunakan asam sitrat atau sitrun. Nah, perendaman ini durasinya adalah semalaman, minimal banget 12 jam. Itu nantinya kalau sekarang merendam kita bisa mengolahnya esok hari. Nah, setelah esok hari kita cek lagi hasil perendaman, lalu kita akan cuci dengan air lagi untuk terakhir kalinya untuk menghilangkan bahan-bahan tadi untuk merendam ya. Ada garam, ada sitrun, ada kapur sirih atau enjet itu tadi. Lalu proses terakhir adalah perebusan. Perebusan ini juga kunci juga gimana caranya kita bisa menciptakan daging aloe vera yang tidak gatal, tidak langu, tidak berlendir, dan teksturnya itu crunchy atau kenyal. Perebusan ini durasinya kurang lebih 10-15 menit. Dari mulai air mendidih, kita masukkan gel tadi setelah perendaman, lalu setelah mendidih ulang, itu kurang lebih 5 menit kita diamkan, lalu kita angkat. Karena kalau terlalu lama, dia akan menjadi lunak dan kurang bagus teksturnya.
Setelah itu baru kita membuat manisannya. Manisannya ini bisa menggunakan gula batu, gula pasir, sirup, gula Jawa, atau apapun terserah sesuai selera. Karena titik kuncinya adalah ada di pengolahan dagingnya tadi. Kalau pemanis itu bisa menggunakan pemanis apa saja. Tapi khusus di saya itu menggunakan gula batu dan juga menggunakan beberapa perasa-perasa lain seperti madu kelanceng tadi saya bilang, ada aloe stevia, ada menggunakan gula stevia dan sebagainya. Kapasitas produksi yang selama ini kita jalani itu dalam sebulan kurang lebih ada 15.000 cup ya dalam bentuk cup. Kalau di kemasan botol ada 1.500 botol. Itu kurang lebih kita bisa menghabiskan satu hari itu 500 kg daun segar aloe vera. Namun juga kita nggak setiap hari produksi, kita dalam seminggu ada kurang lebih 5 hari produksi. Kalau pemasaran produk kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada metode ke agen distributor. Jadi kita kalau merekrut agen itu satu kota satu agen, Mas. Jadi kalau contohnya ya di Gunung Kidul hanya ada satu agen. Nanti agen ini memiliki beberapa reseller dan juga sampai dengan end user. Ada di Prambanan, ada di Klaten, ada di Yogyakarta dan sebagainya. Konsepnya seperti itu, agen distributor. Kita total sekarang memiliki 15 agen distributor yang tersebar di Yogyakarta maupun di Jawa Tengah. Lalu konsep berikutnya adalah konsinyasi dengan beberapa toko-toko dan retail. Toko-toko oleh-oleh itu di seputaran Jogja, Gunung Kidul itu hampir semua kita kerjasama konsinyasi. Lalu berikutnya ada penjualan secara online. Kita bisa di kanal sosial media ataupun dengan marketplace, seperti itu. Kalau harga jual itu bervariatif ya. Kalau kita ngomong harga jual itu ke end user, rata-rata kalau cup itu dijual dengan harga 20.000 per isi 6. Jadi satu pack kemasannya. Lalu kalau botolan itu dijual rata-rata 15.000 sampai end user. Lalu kalau yang produk aloe stevia itu per botolnya 20.000. Kalau aloe fiber yang pakai madu kelanceng itu per botol juga 20.000. Saya berharap sih dengan perusahaan saya miliki ini ke depan semoga perusahaan saya makin membesar ya. Kita bisa scale up terkait dengan alat produksinya, terkait dengan penyerapan tenaga kerjanya, dan juga saya sangat berharap, saya sangat berkeinginan itu dengan melalui usaha saya ini menjadi jembatan bagi para masyarakat sekitar dan juga para mitra-mitra tani, mitra yang saya berdayakan itu menjadi bisa mandiri secara perekonomian, mereka juga meningkatkan perekonomian sehingga bisa mencukupi entah sandang, papan, ataupun pendidikan bagi keluarganya, seperti itu. Ya, untuk ingin mencari informasi lebih detail tentang usaha saya ini bisa melihat di Google Map, itu ada Aloe Land, bisa diklik. Lalu kedua ada di kanal Instagram, ada Aloe Land juga, aloeland.id. Lalu di website ada di www.monverasjati.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.